Oke, anak-anakku sekalian, pada malam hari ini pembelajaran Zoom-nya kita mulai, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, pada malam hari ini kita masuk ke materi esensial yang berikutnya, yaitu kemarin sudah saya janjikan, yaitu materi tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan atau KSP, ya. Di dalam tujuan pembelajaran kelarutan dan hasil kali kelarutan, di materi ini ada dua tujuan pokok atau ada dua tujuan esensial yang penting. Di antaranya satu, adik-adik diharapkan mampu menuliskan atau menghitung harga KSP dari suatu larutan. Harga KSP dari suatu larutan. KSP itu hasil kali kelarutan. Satu, dan sekitarnya, maksudnya sekitarnya itu ya adik-adik dibolak-balik. Selain menghitung harga KSP juga bisa menghitung harga kelarutannya. Nah, kita jelaskan materinya sedikit. Kemudian yang kedua, materi yang tidak kalah pentingnya yang kedua, ini yaitu adik-adik diharapkan bisa meramalkan atau memprediksi atau menganalisis. Apabila pencampuran dua zat atau lebih itu mengalami proses pengendapan atau tidak. Mengalami proses pengendapan atau tidak. Itu perlu digarisbawahi, Itu tolong nanti soal yang ada saya tampilkan di screen-nya nanti saya share nanti malam, Nanti malam tadi saya lupa karena saya pulang agak sore, kemudian belum sempat nge-share. Nah, nanti setelah pembelajaran ini nanti share beserta Zoom-nya. Oke, kita mulai. Ada dua tujuan pokok. Yang pertama nanti menghitung harga KSP, kemudian yang kedua yaitu menghitung atau meramalkan atau memprediksi suatu larutan itu mengendap atau tidak. Itu. Oke, kita mulai dari materi malam ini, yaitu kelarutan dan hasil kali kelarutan. Ini kalau saya simpulkan dalam materi ini, hanya ada dua tujuan pokok, yaitu hasil kali kelarutan atau KSP, dan proses atau prediksi suatu larutan itu mengendap atau tidak. Saya kembali ke konsep yang awal. Kelarutan. Kelarutan itu apa artinya? Kelarutan itu diartikan sebagai kemampuan dari sebuah zat, itu mampu larut di dalam larutnya. Contoh misalnya kelarutan dari gula. Nah, itu kemampuan gula untuk dapat larut di dalam air. Itu namanya kelarutan. Dan yang kedua, hasil kali kelarutan itu apa, Pak? Hasil kali kelarutan itu diartikan sebagai hasil kali konsentrasi ion-ion dari sebuah larutan. Hasil kali konsentrasi ion-ion dari sebuah larutan yang masing-masing dipangkatkan nilai koefisiennya. Saya ulangi, hasil kali kelarutan atau KSP itu merupakan hasil kali konsentrasi ion-ion dari sebuah larutan yang masing-masing dipangkatkan nilai koefisiennya. Diambil contoh, misalnya, suruh menghitung harga KSP dari NaOH. Nah, misalnya NaOH. Berapa Pak hasil dari konsentrasi itu, hasil KSP dari NaOH? Kalau disuruh mencari KSP dari NaOH, ya KSP NaOH sama dengan konsentrasi ion Na+ dikalikan konsentrasi ion dari OH-. Kebetulan NaOH itu kalau diionkan menjadi Na+ sama OH-. Dan nilai koefisiennya masing-masing 1. Nah, misalnya tidak 1 Pak, gimana Pak? Nah, misalnya begini, contoh yang kedua. Misalnya MgOH 2 kali. Kalau disuruh menghitung harga KSP-nya, KSP dari MgOH 2 kali itu sama dengan konsentrasi Mg2+, konsentrasi Mg2+ kali konsentrasi ion OH- pangkat 2. Kenapa dipangkatkan 2? Karena nilai koefisien dari OH- dari ionisasi MgOH 2 kali itu Mg2+ plus 2 OH-. Nah, angka 2 itu sebagai nilai koefisien. Kalau dihitung ionnya ada berapa Pak di MgOH 2 kali itu? Kalau dilihat dari jumlah ionnya itu ada 3. Ada ketiga.
Nah, apa saja Mg2 plus sama ada 2 OH-. Kalau yang pertama tadi NaOH itu ada 2 ion. Nah, seperti yang saya tulis di sini. Oh, kalau ada 2 ion harga Ksp sama dengan X kuadrat. Kalau 3 ion harga Ksp-nya 4X pangkat 3. Kalau 4 ion harga Ksp-nya sama dengan 27X pangkat 4. Kalau 5 ion harga Ksp-nya 108X pangkat 5. Ya, nilai X itu merupakan apa, Pak? Kelarutan dari zat yang bersangkutan. Ya, contoh 2 ion tadi NaOH. Contoh 3 ion tadi misalnya MgOH 2 kali. Kalau 4 ion, Pak. Kalau 4 ion contohnya AlOH 3 kali. Ya. Kalau 5 ion, Pak. 5 ion misalnya Al2SO4 3 kali. Itu contoh 5 ion. Yang sering keluar yang mana, Pak? Yang sering keluar rata-rata yang 3 ion. Kalau yang 2 ion itu terlalu mudah. Kalau 3 ion itu ya tidak terlalu mudah, juga tidak terlalu sulit. Ya, itu nanti adik-adik disuruh menganalisis sampai ke sana. Makanya saya tuliskan Ksp 2 ion ada X kuadrat, 3 ion ada 4X pangkat 3, 4 ion ada 27X pangkat 4, dan 5 ion ada 108 pangkat 5. Itu dari hasil kali kelarutan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita aplikasikan ke dalam bentuk soal. Oke, soalnya ada di bawah itu nanti. Ya, insya Allah nanti 1 jam ke depan, insya Allah materi ini selesai karena juga tidak terlalu sulit. Nah, yang agak perlu pemahaman khusus yaitu tentang apa, Pak? Proses pengendapan atau meramalkan proses pengendapan dari sebuah larutan. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya begini. Misalnya ada sebuah larutan AB. Kita ionisasi jadi A plus sama B min. Oke. Kalau ada adik suruh meramalkan itu mengendap belum atau tepat akan mengendap atau sudah mengendap. Itu ada adik cuma tinggal melihat hasil kali dari ion-ionnya dibandingkan dengan nilai koefisien. Nilai Ksp-nya, sorry bukan nilai koefisien ya. Hasil kali konsentrasi ion-ionnya dibandingkan nilai koefisien dibandingkan dengan harga Ksp. Kalau harga Ksp-nya lebih kecil, misalnya konsentrasi ion nilainya lebih kecil daripada Ksp, maka larutan itu diprediksi atau disimbolkan belum mengendap. Kalau pas sama dengan, itu tepat akan mengendap, tapi belum mengendap. Tepat akan mengendap. Sekali lagi, sedikit lagi ditambah zat, dia akan mengendap. Tapi kalau hasil dari ion-ionnya itu lebih besar dari Ksp yang ada, itu diramalkan atau diprediksi atau diputuskan, okay, larutan itu sudah mengendap atau sudah terbentuk endapan. Lalu lebih jelasnya nanti dilihat di dalam soal itu ada. Okay. Paham ya? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Tadi ini mereview ulang. Okay. Insya Allah nanti kalau ada kesulitan nanti di bawah itu akan terjawab di soal-soalnya. Jadi tujuan pokoknya hanya 2 itu. Menentukan Ksp sama meramalkan mengendap atau tidak gitu. Nah, nanti itu yang dominan yang sering keluar soal 2 itu. Oke. Oke, sekarang kita mulai dari soal nomor 1. Oke, sambil dijawab dimulai. Nah, nomor 1. Nah, nomor 1 itu ada larutan CaOH 2 kali. Itu berarti tergolong sebagai apa, Pak? Sebagai ionnya. Ya, sebagai ionnya. Ada berapa ion? Ada berapa ion, Dek? CaOH 2 kali. Halo? Halo? Ayo sambil diskusi, monggo difahami. Mohon maaf karena soal belum saya share, baru bisa ngamati di sini. Monggo sambil nunggu, silahkan.
Ayo, udah berapa? Dek, saya tanya ada berapa ion? 3, Pak. Ada 3 ion, ya. Itu kalau diionkan kan menjadi Ca2+ sama 2OH-. Di mana harga X-nya sudah diketahui di situ ada 3 ion, yaitu ada X-nya ada 10 pangkat min 3. Artinya kelarutan dari CaOH itu 10 pangkat min 3. Nah, adik-adik udah bisa menyimpulkan ada 3 ion, berarti harga KSP-nya berapa? Kan ditanya KSP-nya. Berapa? Sama dengan tinggal 4 kali X-nya kan 10 pangkat min 3. Berarti 4 kali 10 pangkat min berapa? Berapa, Dek? Min 6. Masa min 6? Coba kalau kesulitan langsung masuk ke masa kesulitan diurai dulu. Oke. Diurai dulu. Nah, ke pembahasannya seperti ini. Diurai dulu, oke. Kalau merasa kesulitan. Nah, ini CaOH 2 kali kita ionkan jadi Ca2+ sama 2OH-. Itu kan? Ya, tadi kan 10 min 3 konsentrasinya. Jadi kita teruskan di ionnya itu berarti Ca2+-nya 10 min 3, kemudian di 2OH-nya itu ada berarti 2 kalinya. 2 kali 10 min 3. Nah, itu kan 2 kali 10 kali 10 min 3 kali 2 10 min 3 dikuadratkan kan dari 4 kali 10 pangkat min 6. Berarti total ada 4 kali 10 pangkat min 9. Jadi kalau ada udah paham langsung bisa dimasukkan. 4 dikalikan 10 pangkat min 3 dipangkatkan 3 tadi. Jadi 10 pangkat min 9. Oke, 3 kali 3 nih ya 9. Oke. Oke, nomor 2. Ya. Nomor 2. Harga KSP dari Ag2SO4. Ag2SO4. Nah, itu syaratnya untuk menghitung harga KSP-nya kan tuh nggak sampai ke angka-angka. Itu kan cuma dari dalam simbolnya. Berarti Ag2SO4 itu kamu ionkan. Oke, Ag2SO4 itu kalau diionkan menjadi Ag plus oke, sama SO4 2-. Karena muatannya belum sama, maka Ag-nya dikalikan 2. Berarti 2 Ag plus SO4 2-. Nah, berapa harga KSP-nya? Tadi diartikan di awal tadi, harga KSP itu hasil kali antara ion-ionnya yang masing-masing dimatikan nilai koefisien. Mana jawaban yang paling tepat, deh? Mana jawaban yang paling tepat? Halo? Berapa, Dek? Halo? D, Pak. Yang D, nggih. Oke, nggih. Ag plus pangkat 2 kali SO4 2-, nggih. Jangan duanya jangan sebagai itu nggih, dimasukkan di dalam kurung atau konsentrasi enggak, tapi sebagai bilangan pangkat, nggih. Jawabannya D, nggih. Oke, nomor 3. Nomor 3. Monggo. Suruh menghitung kelarutan. Berarti yang diminta nilai X-nya, nggih, atau S. Di mana kelarutan dari AgCNS atau ya, atau perak cyanida dalam air sebesar KSP-nya AgCNS itu 4 kali 10 pangkat min 8. Oke, adik-adik disuruh mencari nilai KSP-nya berapa? Nomor 3. Berapa ketemunya? Yaudah tinggal masukkan tadi. Itu ada berapa ion? Ada 2 ion. Oke, AgCNS itu kalau dionkan jadi Ag plus CNS min. Oke, Ag plus CNS min. Berarti ada 2 ion. Kalau ada 2 ion tadi adik-adik punya rumus. KSP sama dengan X pangkat 2. Kalau X pangkat 2, yang diminta sini nilai dari X-nya. Berarti X-nya berapa? X-nya sama dengan akar dari KSP. Berapa akar dari 4 kali 10 min 8?
Berapa, Dek? 2 2 kali 10 pangkat min Oke. 4. 2 kali 10 min 4. Kalau lebih jelasnya, kalau masih belum paham banget, bisa dilihat di pembahasan di bawah ini. Oke, ini nomor 3. Nah, ini kalau dionkan kayak gini. Tapi kalau udah lancar, langsung dimasukkan ke rumus seperti yang saya tampilkan di depan tadi. KSP AGCS dionkan jadi ini. KSP AG plus sama CNS min ini misalkan X berarti ini X kuadrat ya. 4 10 min berarti X-nya di akar. Ketemu 2 10 min 4. Oke. Oke. Nomor 5. Nomor 4. Monggo nomor 4. Nomor 4. Kembali ke soal. Monggo. Meramalkan dari harga KSP juga yang diminta harga KSP. Tapi hati-hati, ini ada pengaruh ion sejenis. Ion sejenis dari mana, Pak? Dari CaCl2. Oke, dari CaCl2. Monggo, kalau pengaruh ion sejenis gimana, Pak? Memperkecil atau memperbesar dari kelarutan? Nah, nanti dilihat dari angkanya. Kalau di dalam air 10 pangkat min 10, kalau di ion sejenisnya berapa nanti? Nanti bisa dilihat dari hasil hitungan. Ya, itu ada pengaruh dalam ion sejenis. Kalau di dalam tabel KSP AgCl itu 1,7 itu di dalam air atau di dalam pelarut murninya. Silahkan dihitung dulu, monggo. Bisa toh? Coba dulu, nanti kalau belum nanti kita dilihat di pembahasan. Ketemu berapa, Dek? Sudah ketemu? Gimana, Mas Muhammad Kamal? Ketemu Mas Muhammad Kamal? Halo, Mas Kamal? Halo? Belum, Pak. Oh, belum. Mas Odik, Mas Odik? Halo, Mas Odik? Halo? Oh, nggak nyambung. Mbak Anissa Salsabila, 3 IPA 1. Belum, Pak. Belum. Coba Mbak Eva Puspita. 3 IPA 2. Belum, Pak. Belum. Kesulitan, Dek? Ya. Kalau kesulitan kita bahas. Oh, dicoba dulu. Coba tak tawarkan yang lain dulu sambil yang lainnya nunggu. Mas Hafid, 3 IPA 3. Mas Hafid, halo Mas Hafid. Halo Mas Hafid. Connect tidak ini? Halo Mas Hafid. 3 IPA 3 nomor absen 8. Oh, nggak nyambung. Mbak Ayu Pramusita. Oh, Pramudita. Sorry Mbak Ayu Pramudita. Halo Mbak Ayu Pramudita. Halo. Belum, Pak. Oh, belum. Bisa nggak, Dek? Bisa nggak? Kita ada bayangan nggak kira-kira? Nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa. Coba tak lempar ke Mbak Julia. 3 IPA 5. Nomor absen 34. Mbak Jul. Halo Mbak Julia. 3 IPA 5. Nomor absen 34. Halo. Mbak Julia. Halo. Nyambung nggak Mbak Julia? Halo Mbak Ayu, Mbak Julia. Oh, nggak nyambung. Coba Mbak Ayu Berlian. 3 IPA 1. Mbak Ayu Berlian. Belum, Pak. Oh, belum. Kesulitan enggak, Mbak? Bisa ada kira-kira ada bayangan berjalannya proses itu tahu nggak?
agak kesulitan yang nomor 4 ini. Oh, kesulitan. Oke, kalau ada kesulitan ini saya panggil beberapa anak. Kesulitan ya udah dilihat ke pembahasan ya. Kelarutan AgCl dalam larutan CaCl2 dalam 0,1 itu artinya ClCl2 itu sebagai pengaruh ion sejenis. Oke, ada yang ngomong monggo siapa? Oke. Halo. Apa? Bisa ketemu? Sudah ketemu? Ketemu berapa? Apa? A. 1,7 kali 10 pangkat min 9. Oh, 1,799. Oke, dilihat dulu ya. Nah, nanti dikoreksi ulang dulu. Baik, ini gurunya curiga. Betul nggak ya Pak ya? Ya sudah dilihat bareng-bareng. Ya. Oke, sekarang pengaruh ion sejenis itu begini. Ya. Kalau masih kesulitan dilihat di pembahasan nomor 4. Nah, ini. CaCl2 itu kalau dionkan kan jadi Ca2 plus sama 2Cl min. Oke, 2Cl min. Lah sementara tadi pengaruh dari CaCl2 tadi kan 10 pangkat min 1. 0,1 kan ya tadi. Kita transfer ke Cl-nya karena pengaruh di dalam AgCl itu kan Cl-nya. Jadi ketemunya 2 ini, oke, ini ada 10 pangkat min 1 ditransfer ke sini, ketemu 2 ke 10 min 1. Kenapa 2 Pak? Lah ini kan koefisiennya kan 2. Oke. Ini dipegang dulu. Berarti Cl min-nya ketemu 2 kali 10 pangkat min 1. Oke. Paham ya? Kalau sudah, kita masukkan ke nilai Ksp yang sebenarnya. Nilai Ksp AgCl sama dengan Ag plus kali Cl min. Oke, Ag plus kali Cl min. Di mana yang diminta tadi? Kelarutan dari AgCl dalam Cl. Nah, ini Cl-nya itu diambil dari nilai yang diperoleh tadi. Ini ditransfer ke nilai ke Cl min yang ada di AgCl. Jadi 1,7 kali 10 min 10 sama dengan kita misalkan X atau S boleh, X boleh. Itu misalnya kalau misalnya kelarutan dari Ag itu X kali 2 kali 10 pangkat min 1 ini dari mana Pak? Dari Cl yang ada dari CaCl2. Ini transfer ke sana. Nah, kemudian baru nilai X sama dengan 1,7 kali 10 pangkat min 9 dibagi 2 karena ini ada 2. Nah, ketemunya 8,5 kali 10 pangkat min 8. Paham ya? Oke. Gak usah nyatet, nanti pembahasannya saya share di itu, di Kaizala. Oke, sementing prosesnya kamu ngikuti bisa. Oke, bisa nggak ya? Halo? Halo? Ada kesulitan enggak? Halo? Halo, halo? Oke? Kita lanjut. Ada kesulitan enggak? Nomor 4, monggo. Kalau mau bertanya silahkan. Bisa dilanjut. Oke, enggak ada itu berarti anggap bisa, ya. Nomor 5. Monggo. Ini hubungan pH dengan kelarutan. Nah, kita udah gabung dengan pH. Larutan CaOH 2 kali itu ada 3 ion, tadi sudah disampaikan, itu ada 3 ion dalam keadaan jenuh mempunyai pH sama dengan 10. Hati-hati, pH 10 berarti artinya kondisinya basah. Kalau kondisinya basah berarti kamu transfer ke harga OH-. Kalau pH-nya 10, pOH-nya berapa? 4. Ya, pOH-nya 4. Kalau pOH-nya 4, OH-nya berapa, Pak? 10 pangkat min 4. Nah, nilai itu nanti dipakai itu apa? Nilai itu dipakai untuk menggantikan nilai OH yang ada dalam CaOH 2 kali. Nah, berapa harga Ksp dari larutan tersebut? Ya, sarannya kamu ionkan dulu. Ya. CaOH 2 kali itu kalau dionkan menjadi Ca2 plus 2 OH-. Ya. Di mana 2 OH-nya itu sudah ketemu tadi. Berapa? Dari harga pH tadi yaitu 10 pangkat min 4. Oke, 10 pangkat min 4. Nah, kamu tinggal mencari harga Ca-nya. Kalau OH-nya itu 2 ketemu tadi, nggih. 10 pangkat min 4 berarti Ca-nya berapa? Ya setengahnya. Nggih, setengahnya dari 10 pangkat min 4, berarti 0,5 kali 10 pangkat min 4 atau 5 kali 10 pangkat min 5. Oke, terus baru dinaikkan nilai Ksp. Nah, pembahasannya seperti ini. Nih, nomor 5, nggih. Nih. pH 10.
dilarikan ke harga POH 4. OH minnya ketemu 10 pangkat min 4. Kemudian harga OH min tadi kita transfer atau kita pindahkan ke ion dari OH min. Itu kan ada 2 OH min ketemu 10 pangkat min 4. Oke, kemudian kita transfer ini. Ini 10 pangkat 4 ini. Kita transfer di sini koefisiennya 2. Ini koefisiennya 1, berarti setengahnya ketemu 5 kali 10 pangkat min 5. Terus baru dimasukkan nilai KSP dari CaOH 2 kali sama dengan konsentrasi Ca2 plus kali konsentrasi OH min pangkat 2. Ini ketemu 5 kali 10 pangkat min 5. OH minnya tadi di 10 pangkat min 4 dikuadratkan jadi ketemu 10 pangkat min 10 min 8. Jadi total ketemu 5 kali 10 pangkat min 13. Oke, jadi jawabannya yaitu optionnya di sini yaitu option yang C ya, 5 kali 10 pangkat min 13. Nah, monggo bisa diamati di sini nomor 5 ya. Nih. Mungkin ada yang mau bertanya silahkan monggo sampai nomor 5 dulu ada yang mau bertanya untuk nge-review imbal timbal baliknya. Umpan imbal balik. Monggo. Halo Mas Odik. Gimana Mas Odik? Bisa ngikuti? Bisa, Pak. Bisa paham ya? Oke. Oke. Mbak Julia. Halo Mbak Julia. 3 IPA 5. Ya, Pak. Bisa ya? Ngikuti? Ya, insya Allah. Insya Allah. Oke, Mbak Anissa. Mbak Anissa Salsabila. 3 IPA 1. Di mana Mbak Anissa? Paham, Pak. Paham ya? Kalau belum paham tanya ya. Mbak Ayu Pramudita. Ayo Mbak Ayu. Halo Mbak Ayu. Ulangi sekali lagi, Pak. Oh, paham sekali banget. Ulangi sekali lagi. Oh, sekali lagi. Saya ulangi ya. Saya ulangi. Oke. Kalau nanti ada soal antara KSP hubungannya dengan pH, ya, itu dilihat dari pH-nya. Oh, soalnya tadi pH-nya 10. Kalau pH-nya 10, itu kan berarti basah, ya. Kalau basah jangan ke pH, langsung ke pOH. Jadi pH-nya 4. 4 dari mana Pak ini? 4 ini. Halo, halo. Halo. Itu yang jalan raya dimatikan dulu, mengganggu temennya yang jalan raya atau di dekat TV mungkin. Ya. Halo, oke. Ya. Ini kalau nanti ada pH-nya 10, larikan ke ini kan kondisi basah. Kalau basah jangan ke pH, ke pOH. Ketemu 4. Nah, 4 itu dari mana, Pak? Dari 14 min 10 ketemu 4. Kalau pOH-nya 4 berarti antilognya kan ini OH min 10 pangkat min 4. Nah, ini diperoleh dari antilognya dari pOH. Nah, harga ini tadi, harga OH minnya itu nanti dipakai untuk ngisi konsentrasi di posisi ion dari CaOH 2 kali. CaOH 2 kali itu kalau diionkan jadi Ca2 plus 2 OH min. Nah, di sini OH minnya ada berapa, Pak? Ketemu sudah, yaitu 10 pangkat min 4. Ini di posisi nilai berapa? Koefisiennya 2, ya. Nah, kita transfer ke sini. CA-nya kan koefisiennya kan 1. Berarti kan nilainya kan setengahnya dari ini tadi. Berarti ketemu 5 kali 10 pangkat min 5. Dari mana Pak ini? Dari nilai angka 10 min 4 ini. Setengahnya setengah, terus ketemu 5 kali 10 pangkat min 5. Nah, terus baru dimasukkan ke rumus KSP. KSP-nya di mana Pak? KSP dari CaOH 2 kali itu sama dengan konsentrasi ion Ca2 plus kali konsentrasi ion OH min yang masing-masing dipangkatkan koefisiennya. Ini kan koefisiennya kan 1. Pangkat 1 yang OH pangkat 2. Nah, ini angkanya udah tahu karena udah temu tadi dicari sini. Nah, dimasukkan. Nah, 5 kali 10 pangkat min 5. Ini OH minnya 10 min 4 dikuadratkan, ketemu 10 pangkat min 8. Ini pembahasan dari saya kan saya langsungkan, ya. 10 min 8, terus dikali-kalikan biasa. 5 kali 10 pangkat min 13. Oke. Itu kalau hubungannya dengan pH. Ini mohon, ini materi ini agak esensial, agak difahami karena sudah terkait dengan konsep hubungan secara integral dengan materi yang lain. Oke. Ada penekanan di sini mohon untuk difahami lebih mendalam. Ya, oke, lanjut nomor
5 sudah, sekarang nomor 6. Ya, nomor 6. Prinsipnya sama. Itu juga suruh menghitung harga KSP. Ya, menghitung harga KSP. Monggo. Lupa itu masih gram itu Pak. Kalau masih gram harus dibawa dulu ke konsentrasi. Konsentrasi dari PbCl2. Di mana cara mencari konsentrasi? Nah, kalau kamu kemarin kan udah ada menentukan konsentrasi. Rumusnya gimana Pak? M sama dengan gram dibagi mr kali 1000 dibagi V. Ya. Gram per mr kali 1000 dibagi V. Ya. Nah, berapa Pak? MR-nya bisa kita tahu itu, nggih. AR dari PB 207, CL 35,5. Nah, nanti harga KSP-nya kan ditanya, berapa harga KSP dari PbCl2? Ya, harga KSP dari PbCl2 sama dengan konsentrasi Pb2+ kali konsentrasi Cl- pangkat 2. Kenapa pangkat Pak? Karena nilai koefisien di Cl itu ada 2. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya bisa diamati di pembahasan berikut nomor 6. Nah, ini. Ya. Kita cari dulu konsentrasi dari tadi PbCl2 ketemu 0,025 atau 2,5 kali 10 pangkat min 2. Ya, dirubah kalau pakai koma-koma kan agak sulit. Nah, dihitung pakai bilangan eksponen ya. Berarti 2,5 kali 10 pangkat min 2. Nah, Pb diionkan, PbCl2 diionisasi jadi Pb2+ sama 2Cl-. Nah, tadi kan di PbCl2 kan ketemu 2 kali 10 pangkat min 5. Kita transfer di sini. Sini ketemunya 2 kali 10 pangkat min 2. Kita transfer ini kan 1 banding 1 banding 2. Oke, 1 banding 1 banding 2. Kalau ini 1 berarti sama. 2,5 kali 10 pangkat min 2. Ini 2 kalinya, ya 2 kalinya tinggal ngalikan. Berarti 5 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Oke, ketemu 2,25 kali 25, ini 5 kuadrat kan 25. 10 pangkat, ini tadi 10 min 2 kan 10 pangkat min 4 sama min 2 berarti min 6. Ketemunya di hasil akhir 6,3 kali 10 pangkat min 6. Oke, itu. Di jawabannya yaitu yang apa ya? Yang C, oke. Ada enggak? Oh, ada, oke. Ada 6,3 kali 10 pangkat min 6. Nih. Oke, ada yang mau bertanya sampai nomor 6? Karena nomor 7 itu sudah mengidentifikasi tentang pengendapan. Monggo. Saya buka ruang untuk bertanya tentang KSP dan karutan. Sebelum saya masuk ke tujuan yang kedua, ini tujuan yang pertama dulu. Karena yang nomor 7, oke, nomor 8, itu sudah nyangkut tentang pengendapan. Sebelum saya masuk ke proses pengendapan. Atau kita loncat dulu di nomor 9. Nomor 10 tidak menghitung. Ini model-model soal SBMPTN. Tidak menghitung, tapi juga distraktornya cukup berfungsi dengan baik. Maka 9 dulu. Kalau nomor 8 sama 7 itu tentang pengendapan. Nanti kita jelaskan berikutnya. Oke, ini yang kita sangkutkan dengan tujuan yang pertama dulu. Masih kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nomor 9 ya, kelarutan dalam air untuk garam-garam bawah ini yang paling kecil. Nah, kelarutan yang paling kecil. Kalau kelarutan yang paling kecil ya gampang. Kuncinya gimana Pak? Kuncinya cari yang nilai KSP-nya paling kecil, jumlah ionnya paling kecil. Nah, kuncinya ada 2. Nilai KSP paling kecil, jumlah ionnya yang paling kecil. Nah, kita lihat. Antara option A sampai E itu jumlah ionnya kebetulan sama. Nah, CaCO3 2 ion. BaCO3 2 ion. CaSO4 2 ion. BaSO4 juga 2 ion. CaCrO4 juga 2 ion. Nah, betulnya berarti tinggal pengaruh 1 nilai dari KSP. Nah, siapakah di antara nilai itu yang paling kecil nilainya? Siapa deh? Yang nilainya B. paling kecil. Itu ya? B. Yang B. B. B atau D? B.
BB nggih, B nggih, BaCO3 nggih. BaCO3 Nggih. ketemu 2 kali 10 pangkat min 10. Nggih. Oke, betul, nggih. Nomor 10 juga masih meramalkan. Manakah yang paling mudah larut? Kalau nomor 9 tadi yang sukar larut, ini yang mudah larut. Kalau mudah larut berarti cari yang nilai KSP yang paling besar kuncinya. Kemudian yang kedua, jumlah ion yang terbanyak. Kenapa harus terbanyak? Karena menjadi bilangan pangkat nanti. Kalau jumlah ionnya banyak kan, bilangan pangkatnya kan misalnya AlSO43, Al2SO43 kali, kan 5. Yang depan dipangkatkan 2, yang belakang pangkatkan 3. Kan cukup tinggi nggih nanti. Nah, ini kami suruh mencari. Mana? Ini juga model-model soal SBMPTN. Soalnya seperti ini, Dek. Jadi tidak sulit sebenarnya. Cuma memang perlu pemahaman. Mana di antara itu yang paling mudah larut dalam air? Tadi saya beri kata kunci. Cari KSP yang paling besar. Dan yang kedua, jumlah ion yang terbanyak. Mana di antara itu? Kamu bandingkan dulu jumlah ionnya dulu. Atau KSP-nya dulu. Ya? E. Oke, yang E. Oke, betul. PB BR2 dengan nilai KSP yang paling kecil, yang paling besar itu 10 min 6. Kemudian kebetulan jumlah ionnya juga banyak. Ada berapa ion tuh, Mas? KSP-nya udah yang paling besar. Ada berapa ionnya di situ? 3. Ada 3, Oke, betul, yaitu yang E. Paham, untuk konsep-konsep seperti ini ya? Halo, paham, Paham. Oke, kalau sudah paham, untuk KSP dan kelarutan siapa yang mau bertanya dulu? Ini waktunya masih cukup, masih sekitar 20 menit. Monggo, ada yang mau bertanya sebelum saya menginjak ke pengendapan? Tujuan yang kedua, tujuan yang pertama, kira-kira bisa nggak? Paham belum semuanya? Dari IPA 1 sampai IPA 5. Halo Mas Fauzi. Fauzi Sofyan, 3 IPA 2. Halo Mas Fauzi Sofyan. Wah, ini Mas apa Makrus sinyalnya jelek ya. Daerah mana Mas Makrus? Halo Mas Makrus. Terus, Pak. Daerah mana Mas? Gini jeneng iki. Dalam, Pak. Daerah rumahmu daerah mana kok sinyalnya jelek? Gemolong. Klego, Pak. Klego. Wah, lumayan jauh ya. Di hujan tak Mas itu? Hujan ya? Tapi bisa nyambung ya? Bisa nyambung ya? Hari ini bisa nyambung? Bisa, Pak. Agak Nah, putus. nanti gini. Kalau anak-anak kira-kira di dalam proses perjalanan mungkin ada sinyal ya, karena kita ketergantungan di sinyal sama di wifi masing-masing atau mungkin kota masing-masing ya. Itu nanti kalau belum paham bisa WA saya boleh. Oke, bisa nanti Pak aku punya soal begini Pak, saya nggak apa belum paham, mohon dijelaskan nanti kita jawab. Oke, enggak apa-apa. Karena keterbatasan ya daerah, masalahnya kan kita nggak bisa meramalkan seperti di kota semuanya. Oke, apalagi ini musimnya musim penghujan, mungkin sinyalnya di sini bagus, tapi belum tentu di anak-anak itu cukup bagus. Oke. Mas Fauzi, gimana Mas Fauzi Sofyan, 3 IPA 2? Ini juga keluarnya sinyalnya jelek banget Pak. Halo Mas Fauzi, tak kontrol dulu. Halo Pak. Halo, gimana? Paham belum? Ya tadi keluar masuk terus sih Pak, nggak tahu apa-apa jadinya Pak. Keluar masuk? Keluar Iya. masuknya pengaruhnya karena efek itu? Apa sinyal yang putus-putus? Iya, Oh gitu. Daerah mana tuh Mas Fauzi? Kalangan Gemolong. Kalau Gemolong bagus loh. Tapi dataran rendah Pak.
Oh, yang dataran rendah. Karena biasanya kan Kalangan kan daerah pegunungan, agak dataran tinggi. Kamu kebetulan yang bagian rendah. Nggih. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau nggak bisa tanya ya, tanya pribadi boleh kok, via WA boleh. Iya, Oke, Pak. oke. Wah, nanti saya bantu. Ya, sementing berhasil nanti, oke. Oke, Oke. terima kasih Mas Fauzi, oke. Oke, tak kontrol yang lain. Mas Halim, 3 IPA 3. Mas Halim, halo, Mas Halim. Iya, Pak. Oke, paham? Dari 1 sampai tadi 10 tadi. Kalau udah, saya lanjut ke itu, ke proses pengendapan. Tadi itu saya baru masuk pas bahas soal yang ketiga, Pak. Ketiga, keempat. Oh gitu. Sudah nomor 4 ya maksudnya? Iya, Pak. Tadi ada sedikit gangguan, Pak. Oh gitu. Nah, ternyata ya banyak ini ya kendalanya ya Mas ya. Oke, tapi sudah sedikit-sedikit paham ya? Sudah, Pak. Udah, oke. Nanti sambil jalan nanti kita review Mas. Oke. Masukan, ternyata keterbatasan daerah sama sinyal, Coba kontrol Mas Lukman. 3 IPA 3. Halo Mas Lukman. Iya, Pak. Gimana? Nomor 1 sampai 10 udah oke? Bisa memahami? Sebelum saya masuk ke tujuan yang kedua, ini saya kontrol untuk tujuan yang pertama. Alhamdulillah bisa, Pak. Alhamdulillah bisa. Daerah mana ini? Gemolong Kota. Ngembat Padas, Pak. Wah, Gemolong Kota ya bagus ya. Sinyalnya banyak banget sana. Oke, makasih Mas. Gak ada masalah. Oke. Satu lagi, Mbak Indri Cahyani, 3 IPA 3. Halo Mbak Indri. Mah menghilang. Halo Mbak Indri. Oke, nggak nyambung. Mbak Indri, halo Mbak Indri. Oke. Saya lanjutkan Mas Mbak. Nanti saya ambil direview ulang nanti di soal yang totalitas nanti Kalau ada yang belum jelas, boleh via WA, nanti difoto soalnya. Pak, materi ini saya nggak paham Pak, mohon dijelaskan. Tak jelaskan nanti. Nanti pembahasannya juga tak foto kalau via WA. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan yang kedua. Tujuan materi yang esensial yang tadi menentukan KSP beserta kelarutannya. Sekarang kita meramalkan hubungan KSP dengan proses pengendapan dari sebuah larutan. Pengendapan dari sebuah larutan. Oke. Nomor 7. Nah, nomor 7. Diketahui harga KSP dari beberapa larutan adalah sebagai berikut. Yang perlu kamu garis bawahi, dilihat angkanya yang bilangan berpangkat saja Mas, karena dikuncinya di situ. Nanti kalau selisih pangkat min 1 aja udah lumayan perkaliannya. Itu ada kecuali memang bilangan pangkatnya sama. Ya, itu baru nanti dilihat angka depannya. Nah, itu kebetulan harga bilangan pangkatnya kan agak lumayan jauh. Jadi KSP dari BA SO4 itu 10 pangkat min 10. Kemudian di CA SO4 ada 10 pangkat min 6. Kemudian yang satu lagi yaitu SR SO4 ada 3,2 kali 10 pangkat min 7. Jadi sudah cukup selisih cukup besar. Nah, di sini materi ini adik-adik harus paham dulu tentang konsep tadi pengendapan yang di depan yang saya jelaskan tadi. Untuk meramalkan tadi ini. Yang apabila nanti adik-adik meramalkannya dilihat dari hasil konsentrasi ion-ionnya itu lebih kecil daripada KSP, itu disimpulkan larutan itu belum mengendap. Loh Pak, dapatnya ion itu dari mana? Itu nanti ada angkanya yang muncul di situ. Itu konsentrasi Tapi kalau dia pas nilainya sama tepat, itu dia tepat akan mengendap. Tadi kuncinya di sini 3 konsep ini. Dia tepat akan mengendap. Tapi kalau dia konsentrasi hasil kali konsentrasi ion-ionnya itu lebih besar dari KSP yang dituliskan atau yang diketahui, itu berarti apa? Artinya larutan tersebut kalau dicampurkan dia mengendap. Dari kesimpulannya mengendap atau timbul endapan. Nah, adik bisa mengamati dari soal nomor 7 ini tadi. BSO4, ada CSO4, ada dari SRSO4. Nah, kita cari di dalam soalnya ini.
Bila masing-masing garam CaCl2, SrCl2, BaCl2 itu ada 0,02. 0,02 itu atau dirubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 2. Oke, 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, Adik tinggal mencari konsentrasinya, ngambil aja Ca-nya, ambil aja Sr-nya, ngambil aja sama Ba-nya. Nanti untuk bandingkan. Berarti artinya konsentrasi dari Ca2+, 2 kali 10 pangkat min 2. Sr2+ juga 2 kali 10 pangkat min 2. Ba2+ juga 2 kali 10 pangkat min 2. Itu nggih? Paham ya? Paham ya? Ini. Dari 2 ini loh. Nah, ini 10 pangkat 2 10 min 2 kan ini. Nah, ini miliknya Ca, miliknya Sr, miliknya Ba. Lah Ca-nya dihidden, enggak dihitung karena enggak berpengaruh. Itu nanti untuk mencari nilai dari KSP-nya. Berarti Ca, Sr, Ba sudah tahu. Semua sama. 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, di dalam KSP ini kan ada SO4. Nah, SO4-nya dari mana, Pak? Nah, SO4-nya dari hasil ionisasi Na2SO4. Ini konsentrasi dari Na2SO4. Nah, kamu ionkan Na2SO4 itu kalau diionisasi menjadi 2Na+ sama SO4 2-. Oke, Na2+ sama SO4 2-. Berarti konsentrasi SO4 2-nya berapa, Pak? Ini 5 kali 10 pangkat min 3. Oke, 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, tadi Ca-nya, Sr-nya, Ba-nya 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, jadi tinggal ngeramalkan. Kalau yang 1 2 kali 10 pangkat min 2 sama yang 1 5 kali 10 pangkat min 3, berarti kalau dikalikan keduanya, digabungkan jadi berapa? 10 pangkat min 5. Oke, 10 pangkat min 5. Sekilas dilihat dari nilai KSP itu, ketiga zat itu mengendap tidak, Dek? Mengendap. Semuanya mengendap. Kenapa semuanya mengendap? Karena nilai hasil kali ion-ionnya nilainya lebih besar daripada KSP yang ditampilkan, ya kan? Nah, Iya. dibandingkan dengan Ba, ini tadi kan Ba-nya 2 kali 10 min 2 kali 5 kali 10 pangkat min 3. Ketemunya kan 10 kali 10 pangkat min 5, jadi ketemu sama min 4, ya kan? 10 min 4 dibandingkan dengan 10 pangkat min 10, lebih besar yang hasil kali ion-ionnya. Oh, berarti BaSO4 mengendap. Paham ya ini ya? Paham ya? Paham. Paham. Kemudian yang kedua, saya review ulang yang kedua, yang mungkin yang belum paham bisa untuk semakin paham. CaSO4, lah Ca-nya berapa, Pak, di sini? Ca-nya kan 2 kali 10 min 2. SO4-nya 5 kali 10 pangkat min 3. Ketemunya jadi 10 kali 10 pangkat min 5. Nah, atau sama dengan 10 kali 10 min 5 sama dengan 10 min 4. Dilihat bandingkan di sini. Di sini KSP-nya 10 pangkat min 6. Oh, berarti nilainya masih lebih besar yang miliknya ion. Oh, berarti CaSO4 juga mengendap. Yang terakhir, SrSO4. SR-nya berapa, Pak, di sini? 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, sini SO4-nya 5 kali 10 pangkat min 3. Ketemu 10 pangkat min 4. Dibandingkan dengan KSP-nya ini berapa? 10 pangkat min 7. Oh, ternyata juga masih lebih besar yang konsentrasi ion-ionnya. Dari hasil kesimpulan tersebut, bahwa apa? Ketiga larutan tersebut semuanya mengendap. Di jawaban yang paling betul yaitu yang E. Paham ya? Halo? Bisa ngikuti nggak? Bisa. Bisa. Halo, Mbak Ayu Berlian. 3 IPA 1, Mbak Ayu Berlian. Halo, Mbak Ayu. Oh, menghilang. Sabita. Halo, Mbak Sabita. 3 IPA 5. Sabita. Halo, Mbak Sabita. Halo. Halo, Mbak Sabita. Paham belum ini untuk proses pengendapan? Belum nyambung.
Mbak Anissa. Anissa Nurlita, 3 IPA 1. Halo Mbak Anissa. Halo anak-anak, paham ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Yang cewek-cewek, halo. Mbak, halo. Oke, ya. Nggak ada yang connect, berarti tak anggap paham ya. Kok dianggap paham toh Pak? Nah, coba tak cek satu lagi, anaknya coba. Mas Yoga Kurniawan. Halo Mas Yoga. Iya, Pak. Bisa ya Mas ya? Insya Allah, Pak. Insya Allah, alhamdulillah. Oke. Coba connect satu lagi Mbak Ayu Pramudita. Halo Mbak Ayu Pramudita. Halo Mbak Ayu Pramudita. Saya nyoba cewek kok diem semuanya atau tidur ini? Halo. Wah, ini yang aktif mah yang mas-mas semua ini. Coba cari. Mbak Desrini 3 IPA 2. Halo Mbak Desrini. Iya, Pak. Bisa ya? Paham ya? Pengendapan ya? Paham. Halo. Paham ya? Paham. Oke, terima kasih Mbak. Paham ya? Oke, kalau paham, oke, tak tinggal. Sekarang kita masuk ke soal nomor 8. Oke, soal nomor 8. Oke, diketahui harga KSP masing-masing ada CA, CO3 ada 4,8 min 9 dan KSP dari SR, SO3 ada 1,1 min 10. Karbonat tersebut mempunyai kelarutan terbesar dalam air minum. Nah, itu adik-adik disuruh ngeramalkan. Nilai dari kelarutan terbesarnya dari itu. Besar, adik kan tinggal bandingkan. Di SR sama DCA itu besar mana? Nilai kelarutannya. Itu kebetulan jumlah ionnya sama. Berapa Pak jumlah ionnya? 2. Ca CO3 itu kalau dionkan kan jadi Ca 2+ sama CO3 2-. Berarti 1 1 2. Kemudian SR CO3 juga 2, SR CO3. SR-nya 1, CO3-nya juga 1, sama-sama 2. Kalau diminta kelarutannya ya tinggal masukkan berapa. Ya dilihat dari angkanya itu aja. 10⁻⁹ sama 10⁻10 itu. Oke. Maka mempunyai kelarutan terbesar dalam air minumnya siapa? Yang Ca atau yang SR atau sama dengan atau lebih besar. Nah, tinggal pilih monggo, mana yang paling tepat? CaCO3. CaCO3. Wong angkanya kelihatan ya Mas ya, yaitu 10⁻9 sama 10⁻10. Oke, jawabannya yaitu CaCO3. Oke, anak-anakku sekalian, ini materi KSP yang maupun kelarutan maupun proses pengendapan. Kalau proses pengendapan biasanya soalnya modelnya seperti nomor 7 ini. Saya garis bawahi nomor 7 ini tolong ini jangan sampai kamu tinggalkan model ini. Karena ini biasanya di dalam soal lu mesti keluar terus, hampir tiap tahun keluar terus model-model gini. Suruh meramalkan mengendap atau belum mengendap atau tepat akan mengendap. Nah, dari megang 3 kata kunci tadi. Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Kalau sama dengan itu tepat akan mengendap. Kalau lebih besar, berarti sudah terjadi pengendapan. Kalau lebih kecil daripada KSP, berarti belum mengendap. Ini mohon ini digaris bawahi nomor 7. Nomor 7 ini materi sangat esensial ini. Yang KSP itu biasanya keluar ya model-model begini. Kemudian yang kedua, yang hubungannya dengan itu KSP yang hubungannya dengan pH. Ini KSP dengan pH. Ini biasanya soal-soal di SBMPTN modelnya begini. Kalau yang temukan di UTBK itu masih lebih mudah. Biasanya cuma menghitung kelarutan, KSP yang biasa cuma simbol-simbol, biasanya suruh analisis. Memang soalnya semuanya di model hot. Tuh. Jadi tadi ada 2 tujuan pokok ini nyuntulung jangan sampai adik-adik lengah. Tetap beri penekanan-penekanan di sini pentingnya apa? Agar adik-adik belajarnya tepat sasaran, tapi tidak ngombro-ngombro kemana-mana. 2 tujuan pokok itu tidak boleh ditawar. Menentukan KSP dan ruang lingkupnya, hubungannya dengan pH terutama,
sama meramalkan nilai proses pengendapan. Mungkin monggo adik-adik, saya kira ini untuk malam hari ini mungkin ada yang mau bertanya. Ini masih ada sisa waktu 4 menit. Saya pakai untuk ruang bertanya, silahkan monggo. Oke, untuk materinya nanti saya share di Ezalanya. Nanti silahkan nanti bisa dipelajari ulang. Maupun Zoom-nya nanti juga saya share di Ezala juga. Monggo, ada yang mau bertanya silahkan. Halo? Paham ya? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Kalau udah nggak ada yang bertanya, ada yang mau bertanya monggo ini? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya kira untuk pertemuan malam hari ini kita cukupkan sekian dulu, oke. Nanti kalau ada kesulitan di dalam proses perjalanan, silakan nanti japri atau tanya langsung, nggak masalah. Oke. Monggo nanti bisa langsung dihubungi. Oke, ini ada yang minta di PH, mohon diulangi. Oke, saya ulangi dulu, oke, di PH. Nih, soal nomor PH, nomor berapa tadi? Hubungannya, soal nomor 5, oke. Saya ulangi, nomor 5 ada yang pengen diulangi lagi, Pak. Oke. Larutan CaOH 2 kali dalam keadaan jenuh mempunyai pH 10. Oke, Anda disuruh menentukan harga KSP-nya. Nah, di garis bawah di sini. pH 10. Kalau pH 10 itu berarti kan kesimpulannya larutan ini kan bersifat basa. Kalau bersifat basa, berarti adik-adik dilarikan ke OH. Nah, untuk mencari OH berarti POH dulu. Nah, DPO-nya di mana, Pak? POH sama dengan 14 min pH, ketemu 4. Kemudian OH-nya antilog dari POH, ketemu 10 pangkat min 4. Nah, ini pembahasannya di belakang ini. Tadi ini, ya, 10 pangkat min 4. Nih. Ya, langkahnya pH 10, POH-nya 4. Ini 4 itu diperoleh dari 14 min pH, min 10, ketemu 4 ya. Di antilog, ketemu 10 pangkat min 4. Kemudian kita masukkan CaOH 2 kali. Dionkan jadi Ca2 plus sama 2 OH min. Nah, OH minnya tadi kan udah ketemu di sini. Masukkan nilainya ke sini. 2 kali 10 pangkat min 4. Ini di posisi berapa, Pak? Di posisi nilai koefisiennya ini 2. Ya. Di nilai koefisiennya ini 2. Lalu kita transfer ke sini. Ini kan setengahnya, ini kan koefisiennya kan 1. Nah, ketemu 5 kali 10 pangkat min 5. Nah, kalau udah ketemu, CA-nya udah ketemu, OH minnya udah ketemu, udah. Tinggal kemasukkan ke nilai harga KSP. KSP sama dengan Ca2 plus kali OH min pangkat 2. 5 kali 10 min 5 ini tadi transfer ke sini. Ini 10 min 4 dikuadratkan, ketemu 10 pangkat min 8. Terus baru dikalikan biasa, ketemu 5 kali 10 pangkat min 13. Di pilihan ganda tadi, optionnya jawabannya yaitu yang C. Oke, itu. Oke, anak-anak sekalian, saya kira ini dulu. Oke, saya kira untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Nanti kita sambung di hari Jumat. Mohon perhatian nanti di posisi tanggal 15 sampai tanggal 19 itu untuk Zoom-nya off dulu. Karena ada pemberitahuan dari sekolah, Zoom-nya off dulu karena dipakai untuk ujian praktek. Dan sama tanggal 23-nya juga off. Sama hari tanggal merah ini juga off, okay? Karena pemberitahuan dari sekolah baru tadi siang. Okay, ini tak beritahu di sini juga biar anak-anak juga bisa menindaklanjuti. Okay? Saya kira ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Mas. Semoga berkah. Amin.